Dan sekarang posisinya yang dia punya adalah Augran. Augran masih belum digunain sama tim Kagendra. Dan Dolia juga masih belum digunain. Ini Long udah mereka sempet pakai ya, jadi nggak bakalan digunain lagi. Marco Polo, Dolia, Augran, itu bagus. Betul. Tapi kalau misalnya kita ngomongin dari Dominator juga bisa dibilang mereka juga punya hero power. Dulu Ya. Jer-L dan L kuat banget combo Sangguan Dolian juga. Sangguan Dolia benar. Sangguan Kuat Dolia L bisa dibilang juga salah satu combo yang mengerikan bahkan. Jadi gue juga menanti-nanti itu sih sebenarnya karena Global Ban Pick Best of 3 kadang tuh banyak yang udah abis dan buntu hero-nya. Iya, dan sekarang lagi coba buat memperbaiki situasi sih dari Kagendra juga. Karena kemarin-kemarin kita lihat lu itu spam Dolia, spam Daidia, spam Betul. Enchanter Sakir ya kan. Yes. Selalu yang kayak gitu-gitu yang di-pick. Tapi sekarang agak sedikit berbeda. Mereka coba buat Oh. ambil Lianpo dan juga Zhang Fei. Plus ada lagi yang baru Tong Huang. Jadi ya Kagendra mau di luar dari textbooks mungkin ya. Dilepas dong Arlinya, dia respect ke Arlong ya, tapi dilepas Arlinya loh. Ya, karena Jadi seakan-akan Dominator dipaksa untuk memilih Arli nggak sih? kalaupun emang mereka mau pakai Arli juga kan udah nggak bisa. Long juga udah mereka Iya. back juga. Dan tadi udah pakai di Renji, berarti sisanya ya Lady Sun. Lady Sun Zhang Fei juga masih kuat. Lady Sun, Zhang Fei dan Marco Augran ya. Marco Augran ya, tapi nggak ada Dolianya sayangnya. Cuman nggak apa-apa. Malah itu jauh lebih bagus. Kenapa? Karena bakal digebein sama Unbreath Outburst. Oke. Dan ada bantuan juga dari Storm Strike yang dipunya sama si Byron. Menurut gue sih Kagendra harus mainin timing sih. Kalau Iya, misalnya dia nggak bisa mainin timing kayak match tadi, dia benar-benar kebawa ke gameplaynya Dominator. Mereka ada struggle, cuman Jurel masih ceria banget ya Jurel ya. Tapi gue entah kenapa kayak nggak masuk sama Byron-nya sih. Ini kayak kalau Augran ya berhasil mereka ambil. Wow, Charlotte. Nah, ini fun fact juga. Selain main Liu Bang, main Charlotte juga beliau di Same Night. Itu, jadi kayak ya tadi sempet digunain kan sama Hans. Nah ini gue coba buat ajarin nih main Charlotte yang bener. Dari negeri jiran. Gokil! Seram brother. Nah, Augran di ban kan lo, nyesel kan sekarang Kagendra. Kenapa nggak tadi Bironnya ditahan dulu? Marco Augran bagus banget bro. Tapi tadi masih ada Menki soalnya. Masih ada Menki ya? Masih ada Menki. Karena Oke. kalau misalnya kita ngomongin Wirau, kalau kata lu Widraw ya tadi. Widraw. Di sini Dominator masih ada slot untuk nge-ban satu hero lagi. Apakah dia akan menutup ke arah mid lane atau menutup ke arah Menki mungkin. Kalau misalnya menurut gua, Menki possible ban yang bagus karena itu benar-benar ngematiin potensi Wirau. Iya, Cuman kita nggak tahu hero apa lagi yang disembunyiin karena tadi kita nggak expect juga kan Agudo. Iya, terakhir Nggak expect juga Agudo. Kagendra main Menki nggak ada yang follow up, Wirau kasihan cuy. Iya. Kalau dari gua ya, Menki is the best choice saat ini ya. Tapi Saat ini. Dominator dapat first pick setelahnya. Oh. Anjingnya di ban. Wah itu Berarti ini respect. Augran. Menki harus diambil sama Dominator sih. Ini respect banget sih kalau bisa kita lihat ya. Beijing sama Luna udah seakan-akan dia ngelawan DDQ gitu. Bener. juga. Dan ini bisa dibilang juga TRX sekarang di tim IKL dia tuh jungler teratas sekarang menurut gua. Siapa? TNX. Tianex. Ya. Karena dia bisa nggak pakai dua tipe hero, jungler assassin dan jungler tank dengan baik. Sama kayak ya orang-orang Malaya yang lain ya. Ya, Sama ya, ya, ya. mirip-mirip lah. Ya. Mainnya assassin juga. Karena di sana memang mostly aktifnya main assassin dan Serunya juga assassin. betul, dan serunya juga Betul. assassin. Kalau misalkan tadi RRQ nggak pakai Jing, nggak seseru itu dan Yes. nggak semenang itu juga Wah mereka. itu tadi gokil sih. Masih terbayang-bayang ya Masih Pak? terbayang-bayang Masih terbayang. gua. Iya. Semoga Iya. itu terjadi lagi di Kagendra walaupun emang Luna Jingnya udah nggak ada. Iya. Fate mungkin mau keluar? Kayak sulit ya karena walaupun dia ada knock up area of effect tapi menurut gua Menki still the best choice untuk kedua tim. Ini Menki, tapi mid lane-nya apa ya? Ganmo Menki mungkin ya? Ganmo Iya, Menki, ini iya, udah bakal Ganmo jadi possible. Dan Wow! Yanwei! Good choice. Karena Wow. harus di counter bro, Hero Shield. Hero Shield Iya. harus di counter main true damage bro. Iya harus di counter again. Tapi kalau misalnya udah late game, Changfei, Biron, Gun Enmo, siapa yang bisa Marco nangkep? bahkan. Bahkan Marco juga. Masalahnya ini Hero itu jalan Dianwei kaki. bakal bocor banget. Iya, sih. masalahnya Dianwei itu Hero jalan kaki. Itu Iya. problemnya. Karena kalau Iya. misalkan dia Jadi beliin dia sepeda gitu. bukan. Bukan. Karena dia nggak bisa ngeblink, nggak bisa wall skip Iya. gitu kan, itu agak PR sih. Sebenarnya bisa kalau lu pakai skill 1 terus tiba-tiba basic attack. Nah, itu tuh langsung Iya. wall skip, Pak. Tapi kayak rare case sih dia buat ngelakuin itu. Kemungkinan besar dia ngeblinknya pakai ulti. Leap of Fury-nya yang dipakai. Nah, sekarang kita lihat sebenarnya dari kedua tim, Kagendra dan juga Dominators sudah kelar dari segi drafting. Lu lebih milih mana nih? Kalau jujur untuk gua sendiri ya, karena again gua tuh suka yang konsisten. Gue suka di mana ketika tim itu memilih hero comfort mereka. Jadi Kagendra lah jawaban opsi Kagendra ya, Iya. Menki dan Ini udah ibaratnya udah hero comfort banget. ya Menki Marco dan Menki juga Marco-nya Lanfeng, kita tahu bahwa Marco-nya Lanfeng itu serem banget. Iya, soalnya tadi pilihannya tuh kalau nggak Lady Marco Sun. Augran. Iya, kalau nggak Lady Sun juga, ya dia bisa pakai Lady Sun Zhang Fei itu kuat banget di lane. Tapi Marco Polo juga nggak kalah kuat.
walaupun memang agak susah buat menangin lane lawan Arli ya, dan dia bisa dinilai juga dengan Autonomous Storm. Dan momen-momennya kayak sulit nih buat Marco Polo-nya ulti, karena hero-nya hampir semuanya punya sisi. Kecuali dari Dian Wei mungkin ya. Dan ini game yang lumayan berat juga buat Kagendra, karena mereka nggak boleh sembarangan masuk. Hero blocknya banyak banget tuh. Ya, Hero blocknya di sini banyak banget. Betul. Jadi ini juga harus ada jawaban juga sih dari Dominator, men. Gue ngeliat Dominator nih sebenarnya draftnya overall bagus banget. Cuman emang dari Dian Wei-nya aja menurutku bukan jawaban untuk sekarang. Bukan jawaban, karena kalau misalnya kita ngomongin tadi Kagendra chance dia untuk ngambil Nua tuh juga low banget loh. Iya, tapi ini Nuanya emang harus cepat sih, fast respon banget. Dia harus follow up apa yang di ulti sama Zhang Fei. Zhang Fei. Di ulti sama si Dian Wei. Yes. Kalau misalkan dia ngulti Zhang Fei, ya udah Zhang Fei aja yang di all it pakai emergence, terus keluarin creation, matrix, semuanya keluarin aja. Jadi sekarang dengan posisi hero-hero yang menurut gue mahal-mahal banget nih dari tim Kagendra, mereka harus menang. Dan bahkan support yang mereka pakai juga Zhang Fei buat di early game, buat control tempo, itu bagus juga. Tapi dengan adanya Marco Polo ya, mereka harus fight 5 lawan 5 terus. Ya betul banget, jadi ya ekspektasi kita tinggi banget untuk match kali ini. Karena again, match untuk memperebutkan dan siapa yang bisa nurunin Dominator dari tahta mereka, Pak. Karena udah masuk ke week kedua, belum ada yang bisa ngalahin Dominator sama sekali. Ya, kita akan langsung aja masuk menuju ke dalam game yang ketiga dari Dominators dan juga Kagendra. Ini menjadi match penentuan siapa yang berada di puncak gunung. Apakah masih Dominators atau berpindah menuju ke Kagendra? Yes, itu dia match up terakhir hari ini. Game terakhir hari juga menjadi penutup yang harusnya manis ya untuk kedua tim nantinya. Semoga untuk para viewers di rumah juga manis juga. Wow, lu nya pakai smite ya? Yes. Ini gua nggak gitu setuju sih lu pakai smite sih. Posisinya lu lawan hero peel. Lawan hero peel itu lu harus pakai heal. Dan kalau bisa lu pakai Star Spring sekalian, tapi kayak chance-nya buat pakai Star Spring itu kecil banget, karena menurutku mendingan pakai Redemption sekali, walaupun emang lawan lu Tian X dengan damage output. Dan ini penyelamatan yang sangat baik sekali. Hans hampir memenangkan lane-nya dan Guyu hampir di solo kill oleh seorang Hans di sana. Wah, tapi Hans bener sih yang kayak tadi dia bilang ya, dia nggak pernah kalah. Nggak pernah kalah di lane. Kalau misalnya kita ngomongin Hans, landing phase dia salah satu yang terbaik juga, mas. Bro, veteran, veteran masa iya kalah lane, bro. Bahkan Lanfeng di sini juga lumayan berat. Dia buat laning match up lawan Lianpo ya. Lianpo dia punya 3 kali CC. Jadi posisi Lanfeng gimana buat ulti, bro? Ya, menurut gua ini masa depan Marco Polo buat ultinya itu kecil banget. Jadi kemungkinan besar kita akan ngeliat dia spam replanning revolver terus-terusan. Yes, dia cuma bakal poking-poking aja sih di backline palingan nanti. Ya. Kalau misalnya ada satu mistake, satu chance untuk dia maju, baru dia fever banget sekarang depan. Bahkan sekarang udah kelihatan juga ada rotasi yang dilakukan oleh Tianex. Tianex sudah kelar buff, dia pindah ke mid, ambil beberapa gold, dan main key-nya juga udah ketahuan ada di bash kiri, otomatis mereka akan langsung mirroring. Tapi main key-nya akan menyelamatkan Wirau dulu sih. Menyelamatkan Hans dulu sih, kan main key-nya Wirau. Yap, betul banget. Tapi kali ini juga udah mulai ada pergerakan dari Wirau yang mencoba membuka vision untuk Kagendra kali ini, dan bahkan freeze lane juga dilakukan ya oleh seorang Dominator atau bahkan oleh seorang Ihan kali ini. Ya. Jadi ini juga bisa dibilang salah satu alasan kenapa Ihan sering banget untuk win lane adalah mikro dia tuh bagus banget. Gila, dan Arlinya bagus juga nih, dia nge-skip satu sepatu dulu. Dia sehat banget ya dalam segi berpikir. Gue suka banget. Iya, karena dia mau nggak mau dia harus bikin Doomsday dulu. Yes. Kalau misalkan dia nggak buat Doomsday dulu, ini posisinya bakal sulit ya. Dan Aham tuh emang benar-benar main dengan situasi item yang bagus saat ini. Walaupun emang kayaknya ya dari posisi yang dipunya sama Dominators, mereka tuh agak takes time buat ngekill orang, apalagi front line-nya. Dan Lu ini tipikal juga orang yang memang save ultimate-nya secara nunggu-nunggu dulu kayak menit 4 baru keluar. Jadi emang timing mereka buat start team fight tuh nggak sembarangan. Yes, betul banget. Tadi lihat, bentar lagi udah ada objektif yang dilihat-lihat dan didamba-dambakan untuk teman-teman dari Kagendra maupun Dominator, Overlord dan juga Tyrant kali ini. Tapi kan kalau misalnya kita ngeliat Kagendra dan Dominator belum ada ya tabrak-tabrak sana sini, karena gameplay mereka berdua masih reaktif dan respect. Antara respect atau emang tidak klimaks ya, beda tuh. Ada perbedaan di sana. Kalau tidak klimaks itu memilih memang untuk main farmingnya aja, meta petani antar keduanya. Dan bahkan saat ini dari segi posisi network itu kayak gak ada beda ya. Hans akan dibantu oleh Widraw, tapi Widraw juga akan menginfo kan, jangan terlalu gegabah. Aduh,
Lidri Dreamnya di sana benar-benar berguna sekali ya untuk memberikan presence menuju ke siapapun itu yang ada di depan, karena dia punya pasif itu akan sangat berguna sekali dalam team fight. Dia kan makin gendut gitu kan Menkia kan. Yes, makin besar lah. Makin besar ya. Jadi Menki tuh dream eater ya. Jadi semakin banyak dia memakan mimpi itu semakin gendut jadinya. Konsepnya gitu. Kayak gua itu. Semakin banyak mimpi semakin gemuk. Nah itu gua. Tuh, itu dia. Itu. Bukan gue yang bilang. Itu. Karena Itu. memang ya banyak kemungkinan untuk Ahamnya kayaknya follow up-nya nanti dulu deh. Karena sekarang Marco Polo yang harus ada di dalam team fight. Karena memang saat ini posisi cooldown-nya masih lama-lama semuanya ya Rookie ya. Harusnya sih Marco Polo bisa ulti untuk di awal game. Yes, betul banget. Tapi lihat Tianex langsung inisiasi ke depan, tapi lihat bersiang langsung connect dan Tianex with the smite yang begitu on point. Dan lihat Wirau terpojok dan terpukul mundur. Annihilation belum bisa connect ke arah Senko. Dan ternyata Wirau terkena satu buffer tapi ditukar juga dengan seorang Tianex yang bahkan begitu baik. Dan lihat Jerel-nya terpojok, terpukul mundur dan tertukar juga. 3 orang dari Kagenda terkena absen minggu pagi. Gimana caranya gimana? Susah banget di sini. Lanfeng buat buka ulti aja nggak bisa. Dia otomatis kalau buka ulti buat escape. Dan sekarang posisi yang dipunya sama Dominators adalah untuk bertahan terlebih dahulu. Dan mereka juga kan dengan ambil tempo permainan yang semaksimal ini, Tianex berhasil dapetin Tyrant dan berhasil mereka gas, dan Leaping Fury di follow up juga secara baik. Menurut gue ini udah game yang bagus buat Dominators di awal. Tapi setelah itu fight lanjutannya mereka nggak bisa dapetin posisi yang lebih baik lagi. Dan Dominators mereka dengan dapetin 3 kill tadi barusan, mereka harusnya bisa amanin early game ya, bikin Ahamnya bisa farming dan selalu kasih pressure ke Lanfengnya. Karena sekarang nih ya menurut gue kelemahan yang dipunya sama Kagendra adalah bikin Lanfengnya yang bener-bener nggak main. Di dalam team fight mereka nggak bisa main karena banyaknya terlalu banyak sisi gitu kan yang dipunya sama tim Dominators. Sedangkan dari Kagendra sendiri mereka harus jalanin kombonya. Kalau misalkan kombonya nggak jalan ya udah susah. Yes, betul banget. Dan yang gue suka, Jerel pinter banget cara dia memakai skill by skillnya. Itu bener-bener pinter tuh nge-divide Wirau dan juga bahkan Lu agar mereka tuh gak comfortable di posisi depan. Tapi lihat Annihilation ataupun bahkan Emergence sudah keluar kali Jerel. Coba mendorong mundur aja pemain-pemain dari Kagendra, membuat mereka nggak nyaman lagi. Dan kali ini Dominator terlihat sangat amat nyaman ya di map kali ini. Karena again Tianex dan juga Jerel sendiri dan juga El udah memegang banget kontrol map di early game Kagendra dan Dominator ini. Ini sih jadi pilihan juga ya buat tim Kagendra, khususnya Lanfeng. Wait, di D-Night sangat baik sekali di Nullify ya kan. Dengan Maple Dance di sana, dengan penggunaan enhancement dari couple blades yang dipunya, Freshly Forge-nya padahal itu berharga sekali. Dan SOR udah ada di tangan dari Senko. Senko bagus sih, dia mainin tempo permainan. Dan bahkan sekarang udah ada Menki juga di sana yang akan terkena Leap of Fury. Mana follow up-nya dan Guyu akan mengincar serang Hans di sana. Wirau terlalu tebal untuk di-commit dan akhirnya smite-nya on point untuk masuk menuju ke Azure Golem milik Kagendra. Yes, betul banget. Kagendra masih secure ke arah Azure Golem, tapi lihat Overlord udah ada di depan mata Tianex. Apakah dia akan melakukan kontes? Kita akan lihat nanti. Tapi lihat mid lane-nya udah menjadi sebuah mangsa empuk untuk teman-teman Kagendra dan bahkan Ahem. Kembali lagi selalu Ahem dan Guyu yang mendorong 2 buah lane top dan bottom diambil sekaligus oleh Dominator. Harus gitu karena mereka kelihatan banget untuk susah buat fight di area mid lane ya. Dengan susahnya fight di area mid lane itu, mereka harus bisa manfaatin hal itu juga Rookie. Jadi sideliners harus main juga, at least nge-push. Dan menurut gue push power yang dipunya sama Dominators ini lebih tinggi ya. Karena apa? Karena pasif yang dipunya sama hero sideliner mereka itu berfungsi secara baik buat clear wave dan juga buat ke tower. Walaupun memang nggak bisa ke tower ya pasif dari Ahem, tapi buat clear wave-nya itu pasti bakal lebih cepat dan ngempok-ngempoknya juga lebih enak. Dan sekarang Guyu, mereka bakal keluar dulu dari posisi yang kurang menguntungkan. Dominators bakalan reset dulu dan mungkin mereka akan switching side. Dan Guyunya akan pindah menuju ke area bottom lane. Cuman again di sini udah mulai ada probing juga ya dari seorang L yang ngebuka vision juga untuk mirroring ke arah rotasi dari Wirau itu sendiri. Ya. Karena Wirau di sini benar-benar nggak mau dilepas tuh sebenarnya. Benar. Dan ini udah switching ya, udah mulai switching. Dominatorsnya Guyu udah di bawah, Arlinya udah bisa ikut join sih menuju ke Overlord. Cuman sayang banget nggak di-commit sama sekali sama Dominators. Mereka mau pilih buat ambil inner tower di sini. Dominators, mereka tidak ada perlawanan sama sekali. Kagendra udah mulai mendatangkan seorang Hans di sana dengan teleport sprite. Namun Dominators, mereka mendapatkan free inner tower saat ini. Nggak ada perlawanan sama sekali. Ada radius yang akan langsung coba dibuka. Little step, free hit momentum berada di Dominators. Namun Tyrant kemungkinan besar akan menjadi pilihan antara keduanya. Couple Blades coba body spam dan bahkan ada Matrix dan juga Unbreaked Outburst yang dibuang secara sia-sia menurut gua. Tianex di sana akan maju sendirian, tidak ada siapa-siapa dan Annihilation
untuk menggertak saja nampaknya Rookie. Tapi Unlicensed itu works mendapatkan satu buah Azure Golem untuk Kara Jerael kali ini. Jadi membuat Kagenda semakin ketinggalan juga dari gold dan bahkan kalau misalnya kita ngomongin gold cap 3000 gold cap dipegang sendiri oleh teman-teman dari Dominator kali ini dan bahkan Arli dari Ahem itu udah kaya banget Pak. Iya ya, ini udah beda sekitaran hampir 1000 ya teman-teman ya, 800-an lah. Cuman div-nya tuh berasa banget karena bentar lagi dia udah Eternity Blade. Bedanya di sini mereka dapetin lifesteal dan juga critical damage. Jadi beda sama Lanfeng ya yang nggak ada lifesteal ya. Dia cuma ngandelin area of effect dan juga damage strum. Tyrant berhasil diamankan untuk yang kedua kalinya oleh Team Dominators dan Kagenda. Kemungkinan besar mereka hanya meriek aja di bagian sisi Overlord-nya. Ini pembagian mapnya menurut gua nggak 50-50 ya. Walaupun emang kelihatannya kayak ya udah lu Overlord, gua Tyrant. Tapi buff yang diamanin sama Dominators itu membuat mereka pede untuk do something. Ya betul banget, tapi lihat Ahem di sini memukul mundur seorang Ihans dan Ihans. Oh no, tidak pernah kalahin tapi ternyata bawa kawan. Teman-teman dari Dominator berhasil mendapatkan satu buah Clash Lane dari Kagenda dan gapnya semakin tertinggal jauh ke arah Dominator. Ini 4 lawan 5 bakalan digas dengan Leap of Fury dan bahkan Tremor Smash mengenai seorang Menki di sana. Ada Storm dan juga Stampede. Namun sayang sekali dari Senko-nya sendiri buang couple blades ke bagian lini depan dari Dominators dan sekarang udah mulai ketahuan juga ada beberapa pasif yang akan langsung coba untuk di-spam menuju ke seorang Withdraw saja. Dan sekarang Outer Tower mid lane sudah berhasil ditelan oleh Team Dominators. Dan bakal digas lagi kah dengan Burst Ram? Ternyata tidak karena nggak ada Tremor Smash juga dari L. Wow, ini benar-benar jadi posisi yang susah juga sih kalau jadi Lanfeng ya. Karena dia nggak bisa ulti sama sekali. Dia berbalas Lanfeng gak satu kali pun keluar di match ini. Iya. Sayang banget ya, karena yang tadi gue bilang susah banget dia buat keluar favorite Barat. Akan lebih sering nge-spawn bagai Resplendent Revolver itu pun gak begitu on point. Karena gampang buat dijuk dan paling diterimanya 3, 4, 5 peluru apa maksimal itu gampang banget buat dihindarin. Wah bener-bener sulit banget sih dan bahkan Kianex yang tadinya aku kira bakal struggle di match ini, dia bebas banget. Karena again, itu the power of L dan Jerael menurut gue. Biar lebih positif kita ganti posisinya gimana caranya menang Kagenda. Nah, itu gimana menurut lo cara menang Kagenda? Kalau satu Kagenda sendiri winning conditionnya sebenarnya untuk nge-take down Ahem dan juga mengambil nyawa Tianex. Karena kalau misalnya mereka udah ngedapetin 2 inisiator dan sumber damage itu, Kagenda bakal free hit banget dan dia bisa ngambil momentum itu untuk ngedapetin Overlord Enhance yang udah ada depan mata nanti. Menurut gue mereka harus ambil pick off si Tianex dulu sih. Tianex ini suka sendiri depan banget, maju banget, bisa di-trap, elunya tinggal buka Unblade Outburst ke arah yang berbeda. Jadi kayak mencongkel dia kayak pakai ulti lam gitu loh. Jadi sebenarnya itu bisa dilakukan, tapi rate-nya emang benar-benar kecil banget. Ada Alm di sana dengan Little Step dan juga Maple Dance. Coba body spam. Bagus banget, Guyunya juga di sana ngasih presence di atas seolah-olah ini akan menjadi 4 lawan 5 untuk Kagenda. Tapi ini adalah ilusi yang dibuat oleh Dominators. Leaping save sangat baik. Kemungkinan besar akan di-follow up dengan pengguna satu Tremor Smash dan bahkan Kagenda mengikhlaskan satu lagi Crimson Golem yang mereka punya. Dan juga Azure di atas untuk clearing wave barengan berlima. Wow, ini benar-benar Kagenda harus mencari winning condition. Karena Gen terlalu sakit ya. Bahkan Unreal Albus dipakai untuk defensif saja dari seorang Lu. Hampir aja ter-takedown. Itu dia, mereka akan pindah attentionnya menuju ke bagian top lane. Dan mereka akan mengamankan satu lagi Overlord. Oh my god, my boy. 75% objektif dimiliki oleh Team Dominators. Mereka mengamankan tower 5. Dan untuk Kagenda tidak mendapatkan tower apa-apa. Karena saat ini posisi mereka lagi di pressure banget. Map control yang dipunya sama Dominators ini udah lebih dari 70%. Dan bahkan sekarang mereka lagi spawning Vanguard besarnya ada di area bottom atau farm lane ya. Ini posisi yang lumayan berat untuk Kagenda karena kemungkinan besar Guyu akan join dan fight ini akan menuju ke area top lane atau quest lane ya. Jadi biarin di bawahnya di-push sama naga aja. Ya, ini bakal jadi susah banget sih untuk Kagenda. Mereka harus benar-benar mencari sebuah keajaiban dalam kesempitan. Kalau enggak, ya next lihat dia udah dominasi banget. Darah dia udah tebal banget, gold dia udah jauh gapnya. Bahkan 7.000 gold cap tuh udah dipegang oleh Dominator. Ini seakan-akan kalau misalnya Kagenda bisa menang, Kagenda seakan-akan bisa membangkitkan orang yang sudah meninggal. Waduh, Edo Tensei no Jutsu ya. Edo Tensei no Jutsu. Nah, kelihatan banget dari Tianex sendiri. Kayaknya sih mereka mau coba buat ambil kesimpulan untuk main sabar dulu. Karena di sini Vanguard-nya udah akan langsung on the way. Udah ada Tremor Smash juga yang mengenai seorang Withdraw. Withdraw tidak bisa melawan follow up dan Annihilation yang sangat baik sekali. Akhirnya Jol tumbang dengan ada favorite Barat. Lanfeng
berhasil ditumpahkan. Ada Stamper dan juga Storm yang tidak connect, hanya melakukan satu kill saja menuju ke seorang Guyu. Namun mereka kehilangan satu high ground tower dan akan langsung di follow up karena 3 lane-nya di-press semua sama tim Dominators. Top lane high ground pun sudah di depan mata dan Kagendra kali ini harus main sabar dulu nampaknya Ruki. Ya betul banget, ini udah menjadi sebuah kesempatan yang besar banget untuk Dominator. Tapi lihat, Wirau mengambil satu buah kesempatan dan ternyata Dream Ramai berhasil men-take down dan Tianex tumbang. Ini membuat sebuah kerugian yang besar untuk Dominator di sini. Dominator gak punya jungle lagi dan 10 detik lagi Shadow Tyrant akan hadir dan Kagendra sudah mendapatkan winning condition mereka. Ya, untuk sementara. Untuk sementara. Karena lu lihat dari segi duit aja itu jauhnya lumayan banyak teman-teman ya. Jauhnya lumayan banyak dan bahkan sekarang Withdraw akan ambil Tyrant ya. Mereka harus wave control dulu. Ini lu lihat Ahem lagi sneaky mau coba buat ambil high ground tower yang ada di class lane dan Byron tidak ngejaga itu. Ya ampun, Dominators langsung mendapatkan super mega minion kali ini untuk di game yang ketiga. Wah, pokoknya kalau bisa ada yang mega-mega tuh udah serem banget sih. Apalagi mega minion, ini udah masuk ke dalam wave terakhir dan enhance minion ini menjadi trouble juga. Karena kalau bisa kita ngomongin tower dari Dominator belum ada yang tersentuh sama sekali, Fiskaloid. Ya, lu mau coba lihat dari sini Ahem dengan item yang bentar lagi udah masuk ke Sun Chaser. Ini serem banget, Pak. Masalahnya perbedaannya itu lumayan signifikan, 1.500-an ya beda network antara kedua farm lane. Gold yang dipunya antara mereka. Dan bahkan Gunmo-nya juga nggak sewangi Nua yang dipunya sama Gerald juga di sini. Karena beda hero ya guys, karena follow up yang dipunya sama Nua itu lebih gampang karena dia punya emergence. Dan positioningnya akan lebih mudah. Dan untuk buka posisi juga ada Matrix dan juga bahkan Creation. Ada Stamper juga Storm. Dan ditukar dengan Tremor Smash. Dan bahkan Hans tidak bisa bertahan dalam team fight tersebut. Awas ada couple blades. Coba buat digocek. Ada Wiro di sana yang lumayan kehilangan banyak bar HP. Dan ini bakalan dikait kembali Kagendra. Defend di high ground dulu bos. Ya, Kagendra harus dibawa ke arah terteling lagi di dalam tower terakhir mereka. Karena ini menjadi sebuah masalah besar juga untuk Kagendra. Mereka nggak ada hero yang bisa nge-pick off backline. Bahkan Ahem gak terpegang sama sekali. Lihat Tianex-nya. Struggle banget di depan tapi Fever Burst belum dikeluarkan. Kali ini Lu-nya melemparkan damage begitu besar. Nihilation langsung connect ke arah Senko tapi Senko belum tumbang. Let's go Kagendra. Ahem hilang. Dan kali ini Kagendra mendapatkan satu bahkan mencoba untuk mendapatkan dua. Kagendra hampir saja men-take down Tianex. Dan Ahem udah nggak ada satu persatu puzzle yang dibutuhkan Kagendra sudah mulai ditemukan, Fiska. Asli gue ngeri banget ngeliat Tianex main kayak gitu tadi. Dia maju. Emang movement speednya tinggi ya kan. Bisa ngejuk juga dan dia kebal sisi juga. Cuman menurut gue untuk di fase late game kayak gini lo harus bisa main safe. Lo harus tahu timing. Ini menit 20 lo bisa dapetin Tempest Dragon. Ini auto win untuk Dominators. Tapi dengan tidak ada Ahem, ini membuat Kagendra memiliki plus point. Mereka berlima, sedangkan dari Dominators hanya berempat. Dan itu dia penyelamatan yang sangat baik sekali. Dengan Freshly Forged dan juga Couple Blades. Kagendra berhasil mengamankan Vanguard. Dan juga buff dari Overlord yang sangat penting sekali untuk membuat manajemen wave mereka jauh lebih baik. Karena lawannya adalah Super Minion. Wah ini bagus banget sih. Kagendra terus-menerus dapetin poin objektif. Ya. Baik dari Overlord dan juga bahkan Tyrant tadi. Ini akan membuat Kagendra semakin one step ahead. Bahkan kita ngeliat gold gap-nya. Yang tadi udah begitu jauh kita lihat. Sekarang Kagendra udah menduduki perbedaan 4.000 saja. Kacau balau. Ini serem banget. Dominators juga di sana. Mereka walaupun emang puasa buff. Puasa objektif unique monster, mereka di sini masih bisa buat ngelawan ya ibaratnya karena mereka pede, mereka punya high ground semua dari Kagendra gitu kan. Dan bahkan ini berbanding terbalik dengan tim Kagendra itu sendiri, mereka belum mendapatkan tower. Kalaupun mau dapat juga sekarang lagi coba buat dihadang. Full semuanya player lagi ada di sebelah kiri map dari Dominator, sedangkan dari Kagendra ada di mid semua nampaknya Ruki. Ya betul banget, jadi ini benar-benar Kagendra harus mencari sebuah celah karena Dominator gak mau memberikan celah secara gratis kali ini. Dan lihat Shadow Overlord Vanguard sudah mulai bergerak dari top lane kali ini dan bahkan mid lane akan menjadi incaran dan akan dilepas saja oleh Dominator kali ini. Karena tujuan mereka lebih besar dari itu. Mereka ingin mencoba untuk mencabik satu buah Shadow Tyrant yang udah di depan mata mereka, Fiska. Itu dia, Shadow Tyrant masih punya waktu 1,5 menitan lah ya buat mereka kontes menuju ke Tempest Dragon setelah si Shadow Tyrant ini. Ada beberapa Resplendent Revolver juga yang kena. Sayang sekali Little Step lumayan mengganggu dan masih bisa dipukul-pukul juga sedikit demi sedikit, tapi ada Leap of Savior. Dari balik itu ada juga beberapa burst ram yang akan langsung disumbangkan menuju ke Withdraw. Withdraw harus pulang dan bahkan lihat Hans di sana, dia respect dengan apa yang terjadi di lane-nya. Jadi mau nggak mau mereka harus follow up dan sekarang Tremor Smash
open menuju Wiro dan juga Lu. Sayang yang gak ada balasan kali ini. Dan bahkan Lanfeng, mereka gak bakalan bisa tenang karena wave mereka semuanya ini super mega minion kawan-kawan ya. Yes, betul banget. Super mega minion yang sudah bergerak dari bottom, top, dan juga mid lane kali ini untuk teman-teman dari Dominator. Ini akan menjadi sebuah PR juga sih untuk Kagenda. Gimana caranya mereka bisa clear wave dan join team fight di saat waktu yang sama. Karena satu step ketinggalan aja, Dominator akan sudah selesai. Dan T-Rex tahu akan hal ini. Jadi kiting aja ngeliat-ngeliatnya, bahkan tapi ada Lu di sana. Bergerak diam-diam merayap dan udah melihat seorang T-Rex dan ditarik aja, gak mau di-commit juga. Dan lihat, L-nya menangnya bisa begitu besar, bahkan kita lihat Guyu mencoba untuk melakukan zoning manja saja. Dan Tyrant terbuka lebar untuk kedua tim juga. Ini akan menjadi Clash of the Titans. Itu dia, dan ternyata bakalan langsung dilanjutin kembali dengan Couple Blades dan Hats! Storm Strike berhasil menangkap Aham. Apakah ini menjadi akhir untuk Dominators karena mereka ketangkap salah satu core-nya? Kagenda is doing it. Mereka tinggal nunggu lagi sedikit lagi dan juga wave manajemennya, ambil dulu itu wave manajemennya. Game ketiga kita dan here we go. Pertarungan sebenarnya akan terjadi sebentar lagi dan bahkan lu lihat di sana udah ada Tempest Dragon juga yang akan langsung di-poke. Ini nunggu ulti Senko sih. Senko Couple Blades-nya bakalan ditahan dulu. Jangan dipakai buat nge-poke, smite timing dan juga poking timing. Semuanya ada di Kagenda dan akhirnya smite on point. Senko berhasil mendapatkan itu dan bahkan Beverage Barat yang berhasil menumbangkan seorang L. Janex tidak bisa bertahan. Jerol Ahem dan juga Guyu tersisa bertiga aja. Lihat Nuanya, hati-hati. Nuanya di sana lagi coba buat nge-split dan ampun tertangkap. Ini Fully mereka mau coba ambil mid lane strike push. Tapi lihat, ada cut lane juga dari JRL, benar-benar nggak mau memberikan chance juga untuk Overlord. Dan ternyata lihat, what a headshot dari Senko yang mengambil satu buah wave yang bagus banget. Tapi di atas udah ada satu mega minion yang bergerak dan Kagenda nggak boleh ignore ini. Karena Guyu sendiri yang tersisa. It's okay, satu orang doang ya kan, satu orang doang yang nge-def juga nggak masalah. Yang penting Guyunya nggak komit. Kalau misalkan Guyu komit ke base-nya Kagenda ini bakalan jadi masalah. Dan sekarang Guyu lagi coba buat defense. Tianex sudah spawn, Aham juga sebentar lagi akan spawn, L juga udah ada di sana. Apakah bakal di callback oleh tim Kagenda? Ada Leap of Savior juga yang memberikan beberapa shield. Dan di samping itu ada Guyu dan juga ada beberapa skill yang dibuka. Ada Frostwind Suppression dan bahkan ada juga di sana Outburst yang langsung membuat player-player dari Dominator terzone out. Dan naga kedua wave-nya akan datang kali ini, Rookie. Ya betul banget, sudah mulai terbuka lagi base dari Dominator. Tapi tampaknya nggak bakal diberikan entry sama sekali. Guyu sebagai penjaga dari Dominator. Dan lihat, langsung dimasukin juga. Fever masih ditahan, Lanfeng belum ingin join the fight. Tapi tampaknya Wiro tumbang. Satu persatu dibongkar oleh Dominator. Dan Dominator masih mendominasi. Dan Kagenda satu persatu sayapnya harus dipotong habis oleh Dominator. Ini timingnya tepat banget dari Dominators dan mereka punya sisi juga bagus banget. Dan ini kelihatannya kesana lumayan memaksa dari tim Kagenda untuk end the game. Dan sekarang ini adalah pembuktiannya. Kalau misalkan push berhasil dari Mega Minion yang dipunya sama tim Dominators, kemungkinan besar Kagenda yang akan kalah. Karena 17 detik lagi Hans baru bisa hadir, ada Emergence. Follow up menuju ke player yang lain. Dan kalau lihat nggak tadi, semua lane itu di-push sama Tempest Dragon. Yang kecil ya kan. Vanguard Tempest lah hitungannya kita sebut ya. Tapi nggak ada yang menang lawan Mega Minion. Ya, karena Mega Minion dari Dominator juga udah kuat banget. Kan. Udah nggak bisa. Udah susah. Udah nggak bisa. Karena dari segi laning juga udah jauh banget. Bahkan gue yakin bisa lebih sakit dibanding basic attack Ganenmo. Gila, ini tolong banget ya. Ini sampai setengah jam juga gue jabanin. Iya. Ini karena game seru banget. Ini game seru banget. Hari ini kita nggak ada game yang nggak seru ya. Itu dia, hari ini game semuanya seru guys. Emang kalau misalnya udah debutnya Rookie itu udah harus seru. Keren loh di situnya. Tapi memang saat ini Dominators ya lagi kelimpungan mereka juga. 20 detik lagi mereka akan masuk menuju ke Tempest Dragon. Dan ada Guyu di sana yang lumayan overextend untuk ambil poking damage. Dan hati-hati, bawahnya harus di-clear. Ini harus diambil take over dulu semua wave yang ada sebelum ada team fight. Zhang Fei sama Hans ya. Zhang Fei sama Hans ya. Min. Oke, ini dia L. Dan juga kawan-kawan yang lain akan langsung buat team fight juga. Hans tidak bisa mundur. Hans berhasil second down walaupun ada outburst tapi tidak berguna. Senko juga di sana mencoba untuk melakukan upaya defense namun tidak bisa berhasil menyelamatkan kawan-kawannya. Dan saat ini Dominators terlalu kuat dengan Mega Minion yang dia punya memainkan mental dari tim Kagenda. Dan lihat L
Israel di depan dari Dominator dan Tempest Dragon telah tiba. 3 wave minion pun sudah mulai bergerak ke arah Crystal dan Kagendra menjadi bara bahaya dan Lanfeng-nya fever baras from Lanfeng yang belum bisa tertinggal. Dan what a combo dari Jerael mentinggal satu bola Lanfeng dan 3 orang tersisa Kagendra. Crystal terbuka lebar, wave minion sudah mulai masuk semua dan Dominator lah yang keluar sebagai juaranya. Terlalu seru game ini guys. Ngapa cepet banget endnya, ya ampun. Dominators berhasil mendapatkan game yang walaupun memang sulit